kontribusi olahraga ya dalam menurunkan berat badan itu paling cuma 20% atau 30%. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha ya. Semoga semuanya yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, ini ada komentar yang menarik ya teman-teman. Saya bacakan. Beliau bilang kalau hanya diet nasi, gula dan minyak tanpa olahraga apa bisa turun berat badannya? Karena pekerjaan waktunya yang lama dan susah cari waktu buat olahraga, paling kalau libur doang. Jadi ini ada masalah dari salah satu yang nonton video saya, katanya kalau menjalankan diet nasi dan seterusnya itu tanpa olahraga bisa nggak sih berat badannya turun? Ya kita akan bahas itu ya. Karena kata beliau ini bekerja dan bekerjanya itu misalkan mungkin memakan waktu yang lama sehingga kemudian lelah sehingga tidak tidak ada waktu lagi untuk olahraga. Nah kita akan bahas itu. Yang pertama adalah pertanyaannya kan dia bilang katanya kalau misalkan nggak olahraga bisa turun nggak sih kalau kita udah diet? Bisa. Itu yang pertama. Yang saya mau bilang bahwa bisa turun nggak? Bisa. Yang kedua yang ingin saya bilang bahwa kontribusi olahraga ya dalam menurunkan berat badan itu paling cuma 20% atau 30%. Artinya teman-teman ya, kalau misalkan kita olahraga, kemudian olahraganya rutin, lalu kemudian dilakukan disiplin ya, maka olahraga itu hanya memberikan kontribusi 20-30% dalam proses menurunkan berat badan. Ingat ya, hanya 20-30% saja kontribusinya. Artinya kontribusinya itu sangat-sangat kecil menurut saya. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah menjaga pola hidupnya, makannya, minumnya, nggak ngemil dan seterusnya, walaupun tidak olahraga, maka teman-teman pasti akan turun berat badannya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya bilang bahwa kontribusi terbesar dalam nurunin berat badan itu yang tadi ya, menjaga makanan, menjaga minuman. Nah, ini adalah memiliki kontribusi yang paling besar dalam menurunkan berat badan. Makanya saya bilang ketika teman-teman bisa menjaga makanannya, bisa menjaga minumannya, tidak ngemil ya kan, tidak minum yang manis-manis dan seterusnya, walaupun tidak olahraga, maka pasti berat badannya juga akan turun. Ya, jangan salah. Banyak orang-orang yang berpikir ya, kadang-kadang kalau ketemu orang gitu ya, aku mau nurunin berat badan, aku olahraga ini setiap hari ya kan, misalkan jalan kaki atau apapun, aku tuh mau nurunin berat badan biar berat badanku turun. Kemudian dia pagi-pagi lari pagi atau misalkan jalan pagi gitu ya. Yang anehnya kadang-kadang habis olahraga itu ya, ketika pulang dia nenteng tuh lontong misalkan berapa porsi, kemudian ada gorengannya, ada kerupuknya dan seterusnya. Saya pikir lah, lari atau jalan kaki lah misalkan. Jalan kaki itu paling bakar kalorinya berapa. Tapi kemudian habis bakar kalori berapa, lalu kemudian makan lagi itu ya, beli makanan dan minuman yang manis-manis, akhirnya kalorinya ya bahkan kadang-kadang surplus. Ya kan? Jadi akhirnya dia kadang-kadang berpikir aku udah olahraga tiap hari kok nggak turun-turun ya. Dalam hati saya, ya lu olahraganya mungkin berapa kalori yang terbakar, tapi habis olahraga lu makannya banyak lagi, bahkan lebih banyak daripada kalori yang habis dibakar itu. Nah makanya kemudian jaga gaya hidupnya, jaga makanannya, jaga minumannya, pasti ya berat badan akan turun walaupun tidak olahraga. Nah yang keempat yang ingin saya bilang adalah, kalaupun memang tidak olahraga, bagaimana agar turun berat badannya? Ya menjaga makanan itu salah satunya dengan memperbanyak puasa. Ya, teman-teman harus memperbanyak puasanya. Misalkan bisa melakukan puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu ya, puasa Ayyamul Bid atau puasa yang memang bukan puasa ibadah. Contohnya misalkan intermittent fasting. Misalkan teman-teman harus komitmen bahwa jam 7 malam terakhir makan. Lalu kemudian nanti makan lagi besok makan siang. Nah itu kan berarti ada jeda dari jam 7 malam sampai jam 12 siang itu teman-teman tidak makan dan tidak minum. Nah kalau di intermittent fasting itu kita masih boleh minum air putih, minum teh tawar, minum kopi pahit. Jadi kalau misalkan di sela-sela itu, pagi-pagi nggak sarapan, ya udah minum air putih saja, minum air putih hangat gitu ya, atau minum teh tawar atau apapun. Nah seperti itu. Jadi memperbanyak puasa itu bukan berarti hanya puasa-puasa yang disyariatkan atau yang puasa ibadah saja ya, tapi bisa melakukan juga yang namanya intermittent fasting. Artinya kita berhenti makan misalkan jam 7 malam, lalu kemudian nanti besoknya kita baru makan lagi misalkan jam 11 atau jam 12. Itu yang keempat ya, jadi perbanyak puasa. Yang kelima,
Yang kelima yang harus teman-teman lakukan, ya walaupun tidak olahraga tapi pengen turun berat badannya, maka hindari makanan yang bisa bikin gula darah naik. Kenapa? Karena kalau gula darah naik, maka insulin akan naik. Nah, insulin yang tinggi terus di dalam tubuh, itu lama-kelamaan akan membuat tubuh kita itu tidak sensitif terhadap lemak. Jadi kalau insulin kita tinggi terus, tubuh kita tuh nggak sensitif sama lemak yang ada di tubuh kita. Sehingga kemudian lemak-lemak itu nggak pernah dibakar, nggak pernah dihancurkan, nggak pernah dipakai gitu loh. Tapi kalau insulin kita rendah, ya kita jarang makan yang manis-manis, puasanya sering gitu ya, nggak makan nasi lagi misalkan, kemudian insulin rendah terus, maka tubuh kita itu akan lebih sensitif, akan lebih pintar, kemudian bisa mengenali lemak di dalam tubuh, lalu kemudian tubuh yang selama ini, lemak yang selama ini tersimpan itu akan dipecah, dihancurkan, dipakai menjadi energi untuk tubuh kita. Nah selama ini kan kita makannya banyak, minumnya manis-manis, ngemil juga. Yang terjadi apa? Lemak kita nggak pernah hancur kan? Kenapa? Ya insulin kita tinggi terus, tubuh kita jadi bego tuh. Bego mengenali lemak yang ada di dalam tubuh sehingga lemaknya nggak pernah dipakai. Kemudian yang berikutnya ya, agar turun berat badannya walaupun nggak olahraga, jangan stres, jangan begadang. Jadi dua hal ini juga penting ya. Stres itu bisa bikin kortisol naik. Kortisol naik itu nanti ujung-ujungnya bisa insulin juga naik ya kan. Pembentukan gula, insulin naik, kemudian lemak tubuhnya nggak dipecah juga. Makanya kita nggak boleh stres. Kemudian jangan begadang. Nah begadang ini juga seperti itu ya. Begadang itu nggak baik buat kesehatan kita. Nah kalau ini yang dilakukan teman-teman ya. Kalau ini yang dilakukan, rajin puasa, menghindari makanan, insulin selalu rendah, kemudian nggak stres dan tidak begadang. Walaupun teman-teman tidak olahraga, saya yakin berat badan teman-teman juga pasti akan turun. Ya, kalau tidak percaya silakan dilakukan saja. Saya jamin 1000% berat badan teman-teman akan turun ya. Begitu mungkin ya, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.